Sudah lunas 750 juta rupiah, tanah di Macanda malah dibongkar eskavator. Sengketa tanah kembali terjadi di Kabupaten Goa. Kali ini menimpa developer Muhammad Rizal, warga Goa, yang merasa dirugikan setelah lahan yang sudah dibelinya lunas justru dibongkar paksa. Rizal menceritakan kronologisnya kepada wartawan IMC News. Awalnya ia membeli sebidang tanah di Macanda, Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopo, Kabupaten Goa seluas kurang lebih 5.625 meter persegi. Seharga 600 juta rupiah. Ditambah sukses fee kepada kuasa pemilik tanah sebesar 150 juta rupiah, total pembayaran mencapai 750 juta rupiah. Pembayaran dinyatakan lunas dan dibuktikan dengan kwitansi bermaterai yang ditandatangani pemilik tanah. Setelah lunas, Rizal mengajak pemilik tanah dan kuasanya ke notaris untuk proses balik nama. Ironisnya, pemilik dan kuasanya menolak datang. Merasa sudah sah sebagai pemilik, Rizal melanjutkan pengelolaan lahan. Di atas tanah itu sudah berdiri 2 unit rumah perumahan dan beberapa meter pondasi di sekelilingnya. Namun selang beberapa hari, Rizal kaget. Pihak pemilik tanah bersama kawan-kawan datang membawa ekskavator lalu melakukan pengerusakan dan membongkar paksa bangunan yang sudah berdiri. Akibat pembongkaran itu, Rizal menaksir kerugian termasuk nilai tanah, bangunan, dan pondasi yang hancur. Salah seorang pakar hukum di Makassar yang ditemui untuk dimintai pendapatnya oleh wartawan tim IMC News mengatakan, apabila seorang atau sekelompok orang melakukan pengerusakan terhadap bangunan atau barang milik orang lain, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP. Ujar salah seorang pakar hukum yang ditemui tim IMC News. Apalagi jika tanah tersebut sudah ada bukti pembayaran lunas berupa kwitansi bermaterai dan sudah dikuasai secara fisik oleh pembeli. Maka pemilik lama tidak bisa serta-merta melakukan pembongkaran sendiri. Harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan main hakim sendiri dengan menurunkan eskavator justru berpotensi menimbulkan pidana baru, lanjutnya. Proses sengketa harus lewat pengadilan, bukan pembongkaran paksa. Merasa dirugikan, developer Muhammad Rizal akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pelaku pengerusakan ke Polres Goa. Dari nilai yang kami janjikan. Ya. Jadi setelah lunas itu lokasi, ada perencanaan pembangunan perumahan Pak ya, atau apa? Perumahan. Lahan yang sudah dibeli yang dikuasakan kepada Pak ini sudah lunas Pak ya? Iya betul. Iya. Terus apa yang terjadi setelah ada pelunasan yang sudah Bapak istilahnya membangun itu lokasi? Ya harusnya Pak, karena sudah lunas ya untuk melanjutkan ke notaris atau ke DAT untuk melakukan akte jual beli. Ya. Saya rasa seperti itu Pak. Ya. Nah kan dasarnya kita melakukan itu akte ya kwitansi Pak, kwitansi pembayaran. Ya. Dan sekarang kan sudah lunas, harusnya kita ke notaris untuk melanjutkan ke tahap berikutnya untuk diterbitkan sertifikatnya di atas nama saya atau perusahaan saya. Ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi terus setelah itu ya kan sudah ada usaha untuk ke notaris untuk menerbitkan akte jual beli Pak ya. Iya. Terus langkah apa yang dilakukan Pak Hasan ini setelah Bapak mengajak ke notaris? Mereka menolak Pak untuk melanjutkan akte, bikin akte notaris ya. Dengan alasan apa sampai dia bisa istilahnya menolak untuk menerbitkan akte itu Pak? Karena tadi Bapak kan sampaikan udah ada pelunasan berdasarkan kwitansi yang ada. Terus apa yang alasan apa yang dikatakan oleh Pak Hasan sehingga dia tidak mau menerbitkan akte jual beli itu Pak? Saya juga kurang paham Pak, karena kalau menurut catatan kami, hitungan kami secara
pembayaran melalui transfer ataupun kwitansi Pak sudah lunas. Sudah lunas semua Iya, Pak ya. iya, harusnya sudah dilakukan dilanjutkan untuk melakukan akte jual beli notaris. Iya. Iya, jadi istilahnya karena tidak ada kesepakatan untuk menerbitkan akte, terus langkah apa yang Bapak lakukan? Ya, kita menempuh jalur hukum. Oh, menempuh jalur Iya, hukum Pak ya? Pak, iya. Dan sudah berproses Sudah berproses di mana itu Pak? di Polres Goa maupun di Polda. Oh, sudah di Polres Goa maupun di Polda Pak. Iya. Sudah berapa bulan ini Pak pelaksanaan pelaporan Bapak terkait masalah kasus tersebut? Kalau laporan polisi saya Pak kan ada beberapa. Ya. Ya, yang laporan polisi saya yang pertama itu dari 2025 Agustus tanggal 22. Oh iya. Iya, itu. Wih, udah berapa bulan itu Pak ya? Wah, kalau itu mungkin ada 8 bulan ya, 8 Iya. bulan 9 bulan. Oh sudah. Iya, Ya sudah. antara 8 bulan. Sudah mau ulang tahun Pak. Iya iya iya. Nah, terus Laporan polisi saya. Langkah apa yang dilakukan Pak polisi sampai kok bisa berlarut-larut sampai 8 atau 9 bulan Pak? Apa alasannya di pihak penyidik sampai bisa terlambat seperti itu Pak? Terakhir Pak digelar itu kalau sudah proses lidik dan digelar untuk menaikkan apakah cukup bukti untuk naik sidik apa belum. Ya. Dan infonya itu berapa minggu yang lalu katanya masih pendalaman. Pendalaman Pak, ya. Ya. Gitu. Ya, menurut Bapak ini yang dianggap pendalaman ini apakah dianggap istilahnya makan waktu kah atau apa gimana? Kalau saya sih rasa merugikan Pak, merugikan baik dari sisi waktu saya, baik materi saya, ya mungkin karena kerugian saya juga di sini kan banyak Pak. Ya. Jadi apa harapannya Bapak terhadap penyidik terkait masalah ini? Semoga penyidik bisa mempercepat untuk melakukan proses gelarnya lagi untuk ditingkatkan menjadi sidik. Oh, begitu Pak ya. Menuju tersangka. Kira-kira ya karena bukti baik secara visual dari dokumen saya sudah lengkap Pak. Oh, sudah lengkap semua lengkap, Pak ya. Lebih dari 2 alat bukti. Oh, begitu Pak. Kalau ditinjau dari kerugian Bapak terkait masalah lahan yang Bapak sudah beli terhadap pihak Pak Hasan ini, mungkin bisa menaksir berapa kerugian Bapak termasuk menghambat pembangunan Bapak, karena tadi itu Bapak pernah juga menceritakan bahwa terkait lahan yang sudah dibangun termasuk pembangunan fondasi, ada unsur pengerusakan. Iya. Kalau nilai di atas kertas itu Pak Dril dan sudah difaktakan oleh penyidik sesuai dengan dokumen saya, nilainya itu Pak kurang lebih 3 miliar. Nilai kerugian di luar kerugian imaterial saya selama uang saya ngendap di lokasi itu. Itu ada semua buktinya dari nilai investasi sama pembayaran lahan ke pemilik lahan ini ya. Terus kira-kira apa harapannya Bapak terhadap Pak Hasan ini yang mewakili pemilik tanah yang sudah lunas, tapi tetap dia menolak untuk menerbitkan jual beli Pak? Ya, harusnya sih Pak legowo lah bagaimana berbicara di sini yang sebenarnya terkait kerugian saya bagaimana. Harusnya dia pikirkan bahwa bukan cuma Pak Hasannya sendiri, baik pun dari pemilik lahan. Karena di sini saya sudah jor-joran kasih keluar dana untuk. Demikian laporan MF Kamal Peta Pabicara. Tim redaksi pemberitaan IMC News Sulsel. Catatan redaksi, IMC News Celebes Magazine membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik tanah, kuasa pemilik, dan Polres Goa untuk pemberitaan berimbang.
Sana rumahnya itu orangnya. The best of the best.